Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter 1016. Tapi sebelum itu mulai intronya. Ya, manga One Piece chapter 1016 ini berjudul Ibu Kota Bunga, yang dimana ditemani sebuah cover request bertemakan Nin, ninja Zoro dan kucing ninjanya yang sedang menyusup dan bersembunyi di langit-langit loteng. Namun Zoro dan petnya hampir tertusuk tombak dari bawah. Adegannya mirip dengan Shinobu dan Nami waktu itu. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan situasi di Ibu Kota Bunga yang masih mengadakan sebuah festival api. Dan di sini ya kita bisa melihat bahwa Tengu Yama Hitetsu sedang berjalan-jalan bersama Otoko. Dan di sini juga terjadi sebuah obrolan di antara mereka, yang mana Hitetsu menjelaskan kepada Otoko bagaimana festival api itu diadakan untuk orang-orang yang sudah mati. Dan Otoko pun bertanya-tanya apakah ayahnya juga menonton festival ini. Hitetsu menjawabnya iya, Yasui mengawasi mereka dan juga masa depan dari Wano Kuni ke depannya. Nah, menariknya ternyata tidak hanya Yasui saja yang mengawasi di sini. Ternyata di scene lainnya di tempat CP0 mereka masih saja menganalisa pertempuran di Onigashima yang telah terjadi perubahan jumlah pasukan di antara pihak-pihak. Seperti pihak Kaido ada 24.000 pasukan, sedangkan samurai ada 3.000 pasukan. Akan tetapi karena Pleasure dan Waiters di aula utama telah beralih ke pihak mereka alias berkhianat, jumlah pasukan Kaido sekarang menjadi 20.000 pasukan. Sementara di pihak musuh atau di pihak aliansi telah terjadi penambahan dengan jumlah 7.000 pasukan. Dan tentu banget CP0 terkejut dengan ini, karena pada dasarnya situasi ini menjadi semakin tidak terduga. Tapi di sini para CP0 ini juga menerima sebuah info yang menarik mengenai informasi bahwa Momonosuke telah jatuh dari pulau. Dan bagi mereka, info ini bisa membuat para samurai kena mental jika dipublikasikan terutama oleh Bawang. Kemudian pindah scene dan kali ini kita ke tempatnya Bahuang ya, yang ternyata di sini dirinya telah bersiap untuk membuat sebuah pengumuman baru lainnya untuk semua orang yang ada di Onigashima. Ya, pengumuman bocah laknat ini mungkin salah satunya. Kemudian di panel berikutnya kita digeserkan ke tempat Nami dan Usopp serta Tama berada, yang mana di sini ya Zeus menjelaskan bahwa ketika dia mau digigit oleh Hera, jiwanya ternyata terdorong ke dalam klimataknya Nami. Jadi sekarang dia terlahir kembali di dalam senjata baru atau senjata milik Nami, yaitu klimatak. Dan tentu klimatak Nami jadi bisa berbicara dan memiliki homis dan juga bisa mengubah bentuknya dengan sendirinya. Ya, seperti curiga kita waktu itu kalau lebih dulu klimatak Nami menerimanya. Dan pada akhirnya mereka ini telah mencapai balkon di panggung utama, yang mana Nami, Usopp itu adalah tujuan dari mereka, yaitu panggung utama. Akan tetapi di tempat itu juga ada Bahuang, dan ya mereka melihat Bahuang yang sedang ingin membuat pengumuman baru. Namun dari belakang tiba-tiba Lord kita yang satu ini, yaitu Usopp, dirubuhkan oleh ulti yang mengikuti mereka sedari tadi dari belakang. Dan tak sampai di sini ya, ulti di sini langsung menangkap Tama di tangannya. Mungkin dirinya ingin membalas dendam kepada Otama. Tapi tentu saja di sini Nami tak membiarkan itu terjadi dan langsung menyerang ulti di sini. Yang wewonya serangan yang ini ya Nami gunakan itu tak sinkron dengan pikirannya, karena tiba-tiba di sini klimataknya Nami ini berubah bentuk menjadi bola berduri dan mengenai kepala ulti. Ya, Zeus mengontrol penuh serangan Nami di sini. Dan di sini pula Zeus menjelaskan kepada Nami bahwa kulit ulti ini
mungkin memanglah keras, tapi bagian dalamnya itu tengah dalam kondisi terburuknya karena serangan Big Mom sebelumnya. Dan di sini Zeus menyarankan kepada Nami untuk melancarkan serangan Raite, yang mana Zeus yakin dengan serangan itu ulti dapat dipastikan KO. Nah, namun masalahnya Nami tidak bisa menggunakan teknik itu karena Tama masih berada di genggaman ulti. Tapi di sini Usopp bangkit dan melakukan sebuah serangan dengan menembakkan Midoroboshi Sargasso tepat ke ulti Piu, yang langsung membesar dan membuat ulti terkejutkan dan melepaskan Tama di saat itu. Dan di timing inilah Nami langsung mengambil ancang-ancang dan juga Nami menghasilkan Zeus dalam bentuk awannya. Tapi di sini uap ini bilang kalau namanya bukan Zeus lagi. Jadi Nami harus memberikan nama baru kepadanya dan Nami mengatakan, "Giliranmu, Wata." Ya, di sini Nami memberikan nama baru kepada Zeus dengan sebutan Wata. Tapi Zeus yang mendengarnya di sini namanya itu ya, rupanya namanya itu jelek baginya, sehingga Zeus di sini langsung mengabaikannya dan berkata, "Orewa Zeus, tangan kanan Nami, jadi persiapkanlah dirimu, woi." Dan di panel berikutnya, di sini Nami kemudian menggunakan Raite-nya atau gunturnya itu untuk menyerang ulti yang stres, tapi ulti berhasil menghindarinya. Namun mau kemana Mbak Ulti? Ya, di sini Zeus mengontrol serangannya itu untuk mengikuti ulti kemana saja. Dan akhirnya Zeus memukulnya dengan kekuatan penuh, diar tepat ke arah ulti, yang mana ulti langsung jatuh ke tanah dan KO lah di situ. Nah, di sisi Bahuang benar-benar terkejut dan berteriak bagaimana ulti dan Petsuan bisa dikalahkan. Akan tetapi Bahuang di sini ya, dirinya lupa mematikan mic-nya. Jadi seluruh orang yang ada di Onigashima ini mendengar informasi ini dan menimbulkan cukup reaksi yang wow dari mereka, terutama sesama Tobiropo seperti Wusu, Sasaki dan juga Kakak Maria yang terkejut mendengar kabar itu. Dan di saat yang sama ya, Usopp di sini benar-benar tersadarkan atau menyadari kemampuan dari Bahuang ini, sehingga dirinya menggunakan Midoriboshi untuk menangkapnya dan memberitahukan kepada Otama untuk membuat pengumuman sesegera mungkin ke seluruh pulau Onigashima dengan menggunakan Bahuang ini. Mic-nya langsung dari Bahuang di sini dan Tama langsung bereaksi, ini Tama, yang mana ya suara dari Tama ini berhasil mendapatkan reaksi dari berbagai orang. Namun bam, dipotong dan pindah scene ke atap Onigashima, yang itu ada tempat Kaido dan Yamato berada. Dan ya, di panel ini terlihat Kaido terbang ke atap Onigashima dalam bentuk naganya. Lalu kemudian dia berubah kembali menjadi bentuk hybridnya dan mendarat tepat di depan Yamato. Dan di sini ya menariknya, Kaido mencoba menjatuhkan mental Yamato dengan mengatakan bahwa Luffy dan Momonosuke sudah mati. Jadi tindakanmu ini begitu sia-sia, kata Kaido. Dan di sini juga Kaido kemudian bertanya, apakah kamu akan pergi setelah borgolmu itu hilang di tanganmu itu, Kozo? Ya, Yamato mengatakan, aku akan pergi ke lautan bersama Luffy. Tapi sebelum itu, kami atau aku akan menendangmu keluar dari Wano Kuni itu dulu. Tapi hal menarik terjadi di sini. Kaido mengatakan, aku pergi dari Wano. Jangan bercanda, woi. Aku akan tetap tinggal di sini karena ada sebab aku terus berada di Wano Kuni ini. Wurrororo. Kaido mengatakan itu. Iya, pertanyaannya di sini, apa sebab Kaido itu? Apakah sekedar project New Onigashima-nya itu, atau ada hal lain yang seperti kita bahas kalau Kaido terus bertahan di Wano itu dan menciptakan kelompok terkuat itu untuk menunggu hari perjanjian Kangozuki dan Zou itu, yang mana ya menurut Mimin ketika hari perjanjian itu akan menimbulkan suatu genjatan serangan besar karena Wano terbuka. Ya bisa dibilang ya dengan Wanonya terbuka itu akan
akan mengundang senjata kuno. Dan ya, ini jadi masuk akal sebab waktu itu jika kalian ingat, Kaido dalam pidatonya tidak mengatakan untuk mendapatkan senjata kuno bagaimana caranya. Kaido cuman bilang untuk mendapatkan senjata kuno dan menemukan One Piece, tapi dia tidak memberitahukan caranya bagaimana. Mungkin inilah cara Kaido atau sebab Kaido berada di Wano Kuni untuk mendapatkan senjata kuno dari perjanjian antara klan Kozuki dan Zunisa itu. Ya, bagaimana menurut kalian? Tapi di sini Kaido mengatakan, kamu tidak punya kesempatan untuk menang melawanku Yamato. Mendingan kamu jadi Shogun Wano Kuni saja dah, kata Kaido. Ya, di sini ya Yamato kayak menolak dan berkata, aku tahu aku tidak bisa menang melawanmu, tapi Luffy atau Monkey D. Luffy adalah orang yang ditunggu Kozuki Oden, dan aku akan menahanmu sampai dia kembali karena dialah yang bisa mengalahkanmu. Langsung Kaido menjawab, jangan pikir aku akan bersikap lunak kepadamu Yamato. Dan dar, mereka menciptakan serangan yang menimbulkan guntur hitam dari haki yang sangat wow itu. Dan ya, ini menjadikan akhir dari chapter 1006 dan minggu depan libur. Ya, bagaimana pendapat kalian?